Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fauji dengan NPM 225060140 kelas 2D Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi sumber daya alam Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar IPS, SD, dan Lab. Berikut penjelasannya. Selanjutnya ada sumber daya alam dan persebarannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat bagi manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika dapat mengelolanya dengan baik. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita produksi kembali setelah kita habis dimanfaatkan. Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya sangat terbatas. Yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Jika kita telah mengambil minyak bumi di suatu tempat hingga habis, kita harus mencari sumber minyak bumi lain. Hal itu karena minyak bumi terbentuk di alam dalam waktu yang sangat lama. Untuk itu, kita harus dapat mengelolanya dengan baik dan benar, agar sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya 2. Persebaran sumber daya alam. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas. Merupakan sebagian dari hasil sumber daya alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Meskipun demikian, hasil tambang tidak merata persebarannya. Ada daerah yang mempunyai banyak hasil tambang. Ada juga daerah yang mempunyai sedikit hasil tambang. Ada juga daerah yang mempunyai sedikit hasil tambang. Selanjutnya ada manfaat sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam bagi masyarakat ada yang dapat dirasakan langsung dan tidak langsung. Manfaat yang dirasakan langsung berarti sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota masyarakat secara langsung. Misalnya, hasil pertanian dan hasil perkebunan yang dapat langsung dikonsumsi masyarakat. Manfaat yang dirasakan secara tidak langsung artinya hasil sumber daya alam tersebut harus diolah dulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Setiap sumber daya alam yang kita miliki mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Hasil pertanian. 2. Padi manfaatnya sebagai makanan pokok. Yang 3. Jagung manfaatnya makanan pokok dan makanan ternak. Yang keempat, kacang kedelai, manfaat bahan baku tempe, tahu. Selanjutnya, 2. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika ikan sudah tercemar, orang yang memakan ikan tersebut bisa sakit. Agar sumber daya alam yang kita miliki tetap lestari, kita harus melestarikan sumber daya alam. Ada berbagai cara melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang ke-1, menghemat pemakaian bahan bakar dan listrik. Yang kedua, menanami kembali hutan-hutan yang gundul atau melakukan reboisasi. Yang ketiga, menebang pohon melalui sistem tebang pilih. Yang keempat, tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau. Yang kelima, melakukan pembibitan tanaman jenis unggul. Selanjutnya, C. Hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. Padi, jagung, palawija, buah-buahan, dan sayuran merupakan hasil kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonomi mereka memanfaatkan hasil perikanan laut. Selanjutnya, 2. Sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang kita miliki menjadi modal utama kegiatan ekonomi. Kita memiliki hasil sumber daya alam berupa kelapa sawit, dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi bahan jadi seperti minyak goreng merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi.
Selanjutnya yang ketiga, pengaruh keadaan alam terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi ini baik untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, dataran rendah. Dataran yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan yang dapat ditanami di dataran rendah ini antara lain cabai, tomat, terung, bayam, dan lain-lain. Pantai merupakan tempat yang indah sehingga bisa menjadi sarana berwisata bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Kompleks pertokoan dan hotel pun dapat dibangun di pesisir pantai. Yang keempat, sungai. Sungai adalah salah satu kenampakan alam yang sangat penting. Sungai dapat berfungsi sebagai sumber pengairan untuk pertanian. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah sehingga menjadi sarana irigasi. Selanjutnya ada danau. Danau merupakan cekungan berisi air pada permukaan bumi yang cukup luas. Danau dapat dimanfaatkan untuk banyak hal karena jumlah airnya yang melimpah ruah. Danau dapat menjadi sumber persediaan air bersih. Yang selanjutnya yaitu laut. Laut memiliki banyak potensi. Potensi tersebut dijadikan pemasukan yang menguntungkan masyarakat sekitarnya. Salah satu potensi itu adalah perikanan. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar dan belum semua tergali. Akan tetapi sayangnya Indonesia belum memanfaatkan kekayaan ini secara maksimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.